kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Terlebih lagi saat ini kita masih dalam kondisi pandemi, dimana kesehatan itu adalah paling utama dan nomor satu, harus selalu kita kedepankan ya. Nah, salah satu cara untuk menjaga kesehatan di masa pandemi ini adalah dengan cara kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi apabila kita keluar rumah, kita harus mematuhi protokol kesehatannya ya. Jika pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai apa itu pecahan, bentuk-bentuk pecahan, nah maka pada video kali ini kita akan membahas mengenai persen. Persen itu merupakan salah satu bentuk dari pecahan ya. Nah, pada video kali ini juga kita akan membahas mengenai bagaimana penerapan persen dalam kehidupan sehari-hari, apa itu persen, lalu kita akan membahas mengenai cara mengubah persen, dan juga latihan soal tentang persen. Jadi ditonton terus ya videonya. Persen. Persen berada di kelas 4, tema 2, subtema 2, muatan pelajaran matematika dalam materi pecahan. Kompetensi dasar dari persen yaitu 3.1 menjelaskan pecahan senilai dengan gambar dan model konkret serta berbagai bentuk pecahan biasa dan campuran dan hubungan di antaranya. 4.1 yakni mengidentifikasi pecahan senilai dengan gambar dan model konkret serta berbagai bentuk pecahan biasa dan campuran dan hubungan di antaranya. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, setelah memperhatikan penjelasan melalui video pembelajaran dan membaca bahan ajar, siswa dapat mengubah pecahan biasa ke persen dan sebaliknya dengan benar. Selanjutnya, kita akan mengetahui penerapan persen dan apa sih persen itu? Pernahkah kalian melihat gambar berikut? Yakni ada gambar bonus, diskon, dan bunga bank. Gambar di atas merupakan penerapan persen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pasti kalian sering sekali ya melihat diskon 50% atau flash sale 50% atau jika kalian ingin menabung maka akan dikenakan bunga sebesar 2% dan lainnya. Nah, itu merupakan contoh dari persen ya. Jadi, persen adalah bentuk lain dari pecahan dengan berpenyebut 100. Persen dituliskan dengan lambang seperti pada PowerPoint. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara mengubah persen. Yang pertama, mengubah pecahan biasa ke persen. Anak hebat, pada pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal dan sebaliknya. Nah, kali ini kita akan mempelajari cara mengubah pecahan biasa ke bentuk persen dan sebaliknya. Kira-kira bagaimana ya caranya? Yuk disimak. Mengubah pecahan biasa ke persen yaitu dengan cara mengubah pecahan menjadi berpenyebut 100. Nah, di sini bisa dilihat ya, contoh yang pertama itu ada 7/4. 7/4, maka kita lihat dari penyebutnya. Kita buat penyebutnya menjadi 100, yakni dengan 4 dikalikan 25 maka hasilnya 100. Jika di bawah dikalikan 25 agar menjadi 100, maka yang atasnya atau pembilangnya juga harus dikalikan 25. Maka menjadi 175/100 atau menjadi 175%. Dan untuk contoh selanjutnya mengikuti. Selanjutnya yakni mengubah persen ke pecahan biasa. Cara mengubah bentuk persen ke pecahan biasa adalah dengan mengubah persen menjadi pecahan berpenyebut 100. Kemudian disederhanakan. Nah, contohnya ini adalah 10%. Tadi sudah kita ketahui ya kalau persen itu merupakan pecahan berpenyebut 100. Jadi 10% itu adalah 10/100. Lalu kita sederhanakan dibagi menjadi 10 sama dengan 1/10. Nah, contoh-contoh bawahnya juga mengikuti ya. Selanjutnya adalah latihan soal. Nah, bagi latihan soal ini akan diperlihatkan melalui LKPD. Namun bagi yang tidak memiliki LKPD-nya bisa mencari latihan soal di internet ataupun bisa bertanya kepada yang sudah paham. Nah, selesai sudah materi persen pada hari ini.
Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung berkomentar di bawah ya. Bagaimana anak-anak hebat? Apakah kalian sudah paham mengenai materi persen ini? Insya Allah sudah paham ya. Nah, karena sudah paham, jangan lupa untuk mencari latihan-latihan soal baik di channel YouTube lain ataupun dari internet ataupun bisa dilihat dari buku. Nanti kalian kerjakan dan kalian tunjukkan hasilnya kepada orang yang sudah paham. Selesai sudah materi persen pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.